Apa kabar teman-teman? Salam sehat semuanya. Saya Prabu, pria antar benua. Teman-teman, ini adalah video saya yang ke-40. Kali ini saya ajak teman-teman jalan-jalan ke negara New Zealand, tepatnya di kota Queenstown. Dan boleh katakan Queenstown ini adalah salah satu kota paling favorit dari pribadi saya sendiri. Dimana di sini kita bisa melihat gunung, ada hutan, ada sungai, dan ada view yang sangat indah sekali. So, kalian pasti sudah penasaran seperti apa indahnya kota Queenstown ini. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus jalan-jalan bersama Prabu di video-video berikutnya. Dan sekarang kita langsung menuju ke kota Queenstown. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق inspector السلام عليكم نجسان Gámar Gyugat, Rogor Zandebit. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego! merhaba nasılsın Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Queenstown teman-teman. Sebelum kita jalan-jalan ke kota ini, mari saya ajak untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara New Zealand dan juga kota Queenstown. New Zealand atau Selandia Baru. Negara ini adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudra Pasifik Selatan. Negara ini memiliki dua pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta satu pulau kecil yang berada paling selatan, yaitu Pulau Stewart. Selain itu, terdapat juga sekitar 600 pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Terlihat di peta, negara New Zealand berbatasan dengan Laut Tasman yang memisahkan antara negara New Zealand dengan benua Australia sejauh 2154 km di sisi barat laut. Di sisi utara terlihat negara-negara kepulauan seperti Republik Fiji, New Caledonia, dan Kerajaan Tonga. Dan di sisi selatan terdapat benua Antartika di kutub selatan. Ibu kota dari negara New Zealand adalah kota Wellington yang terletak di bagian selatan dari Pulau Utara. Sedangkan kota Queenstown, kota wisata yang sangat cantik dan mempesona ini, terletak di bagian selatan dari Pulau Selatan, tepatnya di tepi Danau Wakatipu. Untuk populasi, kota Queenstown mempunyai jumlah penduduk sebesar 16.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk negara New Zealand saat ini sebesar 5.100.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas kota, kota Queenstown memiliki luas 25,5 km persegi. Sedangkan untuk luas negara New Zealand adalah 268.021 km persegi. Nah, inilah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara New Zealand dan kota Queenstown. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari negara New Zealand dan juga kota Queenstown. Di antara tahun 1250 hingga tahun 1300 adalah periode di mana orang-orang Polinesian berdatangan mencari daerah baru untuk menetap. Mereka berasal dari kawasan pulau-pulau yang tersebar di Laut Pasifik, yang pada hari ini adalah pulau-pulau seperti Pulau Samoa, Pulau Cook, Pulau Fiji, Pulau Tonga, Pulau Hawaii, dan lain-lain. Dan pada akhirnya mereka membentuk suku baru di New Zealand, yaitu suku Maori. Pada tahun 1642, seorang penjelajah dari Belanda yang bernama Abel Tasman menjadi orang pertama yang menemukan New Zealand. Setelah menyelesaikan misinya di benua Australia, beliau melanjutkan pelayaran dan akhirnya menemukan New Zealand. Namun kedatangan Abel Tasman mendapatkan penolakan keras dari suku Maori. Pada tahun 1769, bangsa Eropa kembali datang lagi ke New Zealand, yaitu dari Inggris yang dipimpin oleh James Cook. Kedatangan beliau membawa sebuah pembaruan kepada suku Maori, seperti perdagangan daging ikan paus dan singa laut, penggunaan peralatan dari besi, perkakas kayu, senjata, pembudidayaan kentang, dan lain-lain. Pada tahun 1840, perwakilan dari kerajaan Inggris dan kepala suku Maori menandatangani perjanjian Waitangi yang menyatakan kedaulatan Inggris atas pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1841, New Zealand menjadi koloni kerajaan Inggris. Pada awal abad ke-19, para misionaris Kristen mulai menetap dan menyebarkan agama Kristen di New Zealand. Kemudian dilanjutkan di antara tahun 1840 hingga tahun 1865, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi. Antara lain,
ditetapkannya kota Wellington sebagai ibu kota dari negara New Zealand, dan kemudian disusul gelombang kedatangan para imigran dari Inggris yang datang untuk menetap. Hari ini negara New Zealand adalah negara yang berbentuk kesatuan parlemen monarki konstitusional, di mana kekuasaan politik eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan wakilnya adalah Gubernur Jenderal. Sedangkan Ratu Elizabeth II adalah Ratu Negara. Selain itu, negara New Zealand merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Persemakmuran, ANZUS, juga Organization for Economic Cooperation and Development, ASEAN Plus 6, Asia Pacific Economic Cooperation, The Pacific Community, dan juga anggota The Pacific Islands Forum. Dan sekarang saya ajak kalian mengenal sejarah singkat kota Queenstown yang berada di tepi Danau Wakatipu yang sangat indah sekali. Daerah ini pertama kalinya ditemukan dan dihuni oleh suku Maori sebelum orang-orang non-suku Maori tiba kemari. Adalah seorang Nathal Chalmers yang lahir di Skotlandia dan menjadi orang pertama non-suku Maori yang datang melihat keindahan Danau Wakatipu pada bulan September di tahun 1853. Pada tahun 1862, datanglah para penjelajah dari Eropa, yaitu William Gilbert Rees dan Nicholas von Tanselman. Mereka lalu menetap di daerah ini dan mulai membangun pertanian dan peternakan. Namun di kemudian hari mereka menemukan emas di Sungai Arrow yang berjarak sekitar 19 km dari kota Queenstown. Sejak itu semakin banyak orang datang kemari dan menetap untuk mencari keberuntungan emas di Sungai Arrow. Pada awalnya kota ini diberi nama The Station atau The Camp sebagai tempat menetap para penambang emas. Dan pada akhirnya pada tahun 1863 nama Queenstown diputuskan untuk menghormati Ratu Victoria dari Inggris. Saat ini kota Queenstown merupakan kota wisata yang sangat terkenal di dunia karena menawarkan keindahan alamnya yang luar biasa mempesona dengan berbagai atraksi wisata dan fasilitasnya yang sangat lengkap. Kota Queenstown. Nah, sekarang teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan ke kota ini dan objek pertamanya adalah Danau Wakatipu. Danau Wakatipu merupakan danau nomor ketiga terbesar di negara New Zealand, setelah Danau Taupo di Pulau Utara dan Danau Te Anau di Pulau Selatan. Panjang danau ini adalah 80 km dengan kedalamannya mencapai hingga 380 meter, serta bentuknya sepintas mirip dengan huruf N yang terbalik di ketinggian 310 meter dari permukaan laut. Danau ini menjadi habitat dari belut sirip panjang, ikan trot coklat, ikan trot pelangi, dan ikan salmon. Sekarang saya ajak kalian jalan kaki menuju pelabuhan Steamer Wharf yang terletak di tepi Danau Wakatipu. Silakan pergunakan waktu sejenak untuk menikmati keindahan danau ini. Dan selanjutnya kita akan naik kapal cruise. Tiba saatnya saya ajak kalian menikmati acara naik kapal cruise yang bernama TSS Onslow Ship, yaitu sebuah kapal wisata uap dari era awal abad ke-20. Acara cruise ini akan berlangsung selama 90 menit yang akan menyajikan sebuah keindahan alam yang luar biasa. Untuk diketahui, Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip dari Inggris serta Presiden Amerika Serikat ke-42 yaitu Bill Clinton pernah berwisata di atas kapal ini. So, teman-teman, silakan menikmati keindahan alam dari Danau Wakatipu. What a beautiful journey. Setelah acara naik kapal cruise di Danau Wakatipu, sekarang saya ajak kalian jalan kaki sekitar 650 meter atau kurang lebih 15 menit dari pelabuhan Steamer Wharf untuk menuju ke stasiun gondola atau kereta gantung yaitu Skyline Gondola yang akan menghantar kita tiba di Bob's Peak di ketinggian 450 meter. Setibanya saya ajak kalian menikmati keindahan kota Queenstown dan Danau Wakatipu dari ketinggian. Dan apabila cuaca cerah, kita juga dapat melihat gugusan pegunungan-pegunungan yang sangat indah sekali seperti Coronet Peak, The Remarkables, Walter Peaks, dan Cecil Peak. Selain menikmati pemandangan, kalian juga bisa berbelanja souvenir di gift shop, menikmati makan siang buffet di Stratosphere Restaurant dengan aneka menu mulai dari appetizer, main course, hingga hidangan penutup. Dan bagi kalian yang berminat, di sini kalian bisa mencoba bermain luge, yaitu kendaraan seperti go-kart tanpa mesin yang akan meluncur ke bawah di atas aspal. Have fun, teman-teman!
Nah, tiba saatnya saya ajak kalian uji adrenalin. Saya ajak kalian pergi ke sungai Shotover, kurang lebih sekitar 7 km untuk mencoba Shotover jet boating. Jet boat ini berkapasitas untuk 14 penumpang, ditambah satu driver yang membawa kita bermanuver di atas sungai selama 25 menit. Setiap penumpang diwajibkan untuk memakai jaket pelampung selama acara berlangsung. Jetboat ini dilengkapi dengan kekuatan 700 tenaga kuda. Kita akan diajak menyusuri sungai Shotover dengan kecepatan tinggi. Dan bersiap-siaplah teman-teman untuk merasakan sensasi yang sangat mendebarkan saat kapal ini berputar hingga 360 derajat secara mendadak. Setelah puas bermain Shotover jet boating, saatnya kita kembali ke kota Queenstown. Sore harinya saya ajak kalian jalan-jalan di pusat kota Queenstown yang tidak terlalu besar. Saya ajak kalian berjalan kaki melewati Camp Street, Beach Street, Cow Lane, Church Street, Ridge Street, di mana banyak sekali terdapat aneka restoran Asia dan Western, kafe dan bar, pertokoan yang menjual kebutuhan fashion, souvenir, dan juga farmasi. Tak ketinggalan bagi kalian yang ingin mencoba keberuntungan, di sini juga terdapat kasino. Keesokan harinya, kita lanjut lagi jalan-jalan menuju Coronet Peak Ski Area yang berjarak sekitar 16 km atau 25 menit dari kota Queenstown untuk mengagumi keindahan alam dari gugusan pegunungan Alpen Selatan yang laksana lukisan hidup dalam mimpi. Kita akan naik gondola atau kereta gantung untuk bisa tiba di ketinggian 1649 meter dari permukaan laut. Selama di musim panas yang dimulai dari tanggal 18 Desember hingga tanggal 14 Maret, tempat ini sangat populer untuk menikmati keindahan alam dan juga aktivitas mountain biking atau bersepeda di pegunungan yang sangat menantang. Dan selama di musim dingin, antara bulan Juni hingga bulan September atau Oktober, tempat ini akan menjelma sebagai tempat favorit untuk bermain salju yang memiliki 3 ski area, yaitu area pemula, area menengah, dan area mahir. Dan yang tak kalah menariknya adalah bermain ski di malam hari, yaitu selama di bulan Juli hingga bulan Agustus, setiap hari Rabu dan Jumat dimulai dari jam 16 sore hingga jam 21 malam. Berikutnya, kita lanjut lagi liburan kita ke kota bersejarah yaitu Arrowtown yang berjarak sekitar 20 km atau 25 menit berkendara dari Coronet Peak Ski Area. Kota Arrowtown berada di dekat Sungai Arrow yang mulai dikenal sejak tahun 1862 sebagai tempat ditemukannya emas di sana. Kota ini bertumbuh sangat cepat ketika para perintis yang merupakan penambang emas mulai membangun pondok, toko, hotel, dan gereja, di mana lebih dari 60 bangunan diantaranya masih dapat kita lihat hingga saat ini. Saya ajak kalian melihat suasana kota Arrowtown yang telah dilestarikan sebagai kota sejarah. Terlihat banyak sekali bangunan-bangunan yang bernuansa koboi atau gaya western yang masih terawat dengan baik. Lalu kita kunjungi juga sebuah bekas pemukiman yang berada di tepi sungai Arrow yang dibangun oleh para penambang dari Tiongkok pada tahun 1868. Kemudian kita kunjungi juga sebuah museum kecil namanya Lakes District Museum and Gallery. Di sini kita bisa melihat pameran-pameran yang menampilkan sejarah kehidupan awal suku Maori, kemudian masa-masa kedatangan para penambang emas dan aktivitas yang mereka lakukan pada masa itu. Selanjutnya acara bebas untuk berbelanja di toko-toko yang menjual souvenir, pakaian, dan wall, dan juga berkesempatan untuk menikmati kuliner di kafe atau restoran. Nah teman-teman, bagi kalian yang punya nyali super besar, saya tantang kalian untuk mengikuti acara bungee jumping dari ketinggian 43 meter. Lokasinya bernama AJ Hackett Bungee Jump yang berada di kawasan Kawarau River, berjarak sekitar 23 km atau 25 menit berkendara dari kota Queenstown.
Perusahaan ini telah berpengalaman lebih dari 31 tahun dan selalu mengutamakan keselamatan atau safety first. Di sini, kalau kalian berani, tertantang, dan memiliki kondisi fisik yang prima, dapat mencoba melakukan bungee jumping dari sebuah jembatan yang tingginya mencapai 43 meter di atas Sungai Kawarau. Setelah melakukan registrasi dan melakukan serangkaian pengecekan kondisi fisik, kalian akan berjalan menuju jembatan. Lalu memasuki pos di mana staf mereka yang profesional akan mengikatkan tali pengaman yang kuat dan lentur ke kedua kaki kalian dan badan kalian. Dan ketika antrian kalian tiba, berdoa sebentar teman-teman, lalu fokus dan bersiap-siap dan melakukan tindakan jump. Dalam tempo sekian detik, kalian akan mendapatkan suatu sensasi yang luar biasa seumur hidup. Bravo! Okay, man, let's go. 3, 2, 1, ready. Oh, thank you, mates. Your way, bro. 71 kgs. Take it, bro. Hari ini liburan kita akan semakin seru, penuh dengan warna dan kenangan yang tak terlupakan. Kali ini kita akan kunjungi sebuah kota kecil yang bernama Glenorchy yang terletak di tepi Danau Wakatipu. Kota ini terkenal akan keindahan pemandangan alamnya yang luar biasa, sehingga sering digunakan sebagai tempat pengambilan adegan film kelas dunia seperti Lord of the Ring, The Hobbit, X-Men Origin, Wolverine, dan The Chronicle of Narnia yang bertema Prince Caspian. Saya ajak kalian berhenti di beberapa titik terbaik untuk mengabadikan momen yang indah, termasuk area yang digunakan dalam pengambilan film-film tadi. Lokasi ini adalah tempat yang paling asik untuk menjajahi keindahan alam yang masih asli. Kita bisa menunggang kuda sambil menyusuri sungai, memasuki hutan, dan melintasi ladang terbuka atau mencoba naik kano di Danau Wakatipu. Kesempatan berikutnya kita akan berlibur ke kota Teanau yang berjarak 171 km atau 2 jam perjalanan dengan berkendara dari kota Queenstown ke arah barat daya. Kota ini terletak di tepi Danau Teanau yang merupakan danau terbesar kedua di New Zealand setelah Danau Taupo di Pulau Utara dan diikuti oleh Danau Wakatipu di urutan ketiga. Kota Teanau juga merupakan pintu masuk atau gateway untuk menuju ke Milford Sound yang berada di dalam wilayah Fiordland National Park. Di sini saya ajak kalian menyusuri Goa Glowworm dengan menggunakan kapal selama 2 jam setengah. Glowworm merupakan goa batu kapur dengan langit-langitnya yang penuh dengan sarang cacing yang bersinar di dalam kegelapan seperti gemerlap bintang-bintang di langit di waktu malam hari. Pemandangan ini sungguh sangat menakjubkan, sebuah karya agung dari Tuhan Sang Pencipta. Berikutnya adalah Fiordland National Park yang merupakan national park terluas di negara New Zealand. Luasnya mencapai 12.607 km persegi, termasuk gugusan pegunungan Alpen Selatan. Di sini kita bisa menikmati pemandangan alamnya yang luar biasa seperti gugusan pegunungan Alpen Selatan, hutan lindung, Eglinton Valley, Mirror Lake, Cascade Creek, Monkey Creek, Homer Tunnel, The Chasm River, yang semuanya bagaikan lukisan hidup yang akan membawa kalian hingga tiba di Milford Sound. Untuk diketahui, sebelum memasuki kawasan Milford Sound, kita akan melintasi terowongan di dalam gunung yang bernama Homer Tunnel. Inilah satu-satunya akses yang menghubungkan dunia luar dengan Milford Sound.
Terowongan ini memiliki panjang 1,2 km yang diresmikan dan dibuka pada tahun 1953. Sejak tahun 1986, Fiordland National Park ini telah masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Dan sekarang tibalah kita di puncak acara perjalanan kita di kota Queenstown, yaitu Milford Sound yang berada di dalam wilayah Fiordland National Park. Milford Sound memiliki predikat sebagai New Zealand Most Famous Tourist Destination. Diperkirakan hampir 1 juta turis setiap tahunnya datang ke lokasi ini. Setelah tiba di dermaga, kita langsung menuju ke kapal cruise untuk mengikuti acara wisata menyusuri fjord sambil bersantap siang selama 2 jam. Milford Sound memiliki panjang 15,1 km dari pedalaman menuju Laut Tasman yang dikelilingi oleh tebing-tebing terjal yang menjulang tinggi di sepanjang fjord. Selama cruise, kalian akan menikmati keindahan pemandangan alamnya, dan kalau beruntung, terkadang muncul ikan lumba-lumba, singa laut, dan pastinya burung-burung yang berterbangan. By the way, mungkin kalian ada yang bertanya, apa itu fjord? Fjord berasal dari bahasa Norwegia, merupakan semacam teluk yang terbentuk oleh lelehan gletser atau glasier, yaitu tumpukan es yang sangat tebal dan berat yang kemudian hari mencair memenuhi daratan di bawahnya yang mencekung, sehingga terbentuklah sebuah area yang penuh air dan terus mengalir hingga ke lautan. Dan proses pembentukannya pasti memerlukan waktu yang sangat lama. So, fjord hanya ada di negara-negara yang mempunyai gletser dan juga laut, seperti negara-negara di Skandinavia, Alaska, Kanada, Amerika Utara, dan juga di New Zealand. Sebab fjord bisa sangat dalam dan sangat panjang. Untuk diketahui, fjord yang terpanjang di dunia namanya Storsvisen Fjord yang terletak di Greenland dengan panjang mencapai 350 km. Sedangkan fjord terpanjang nomor 2 di dunia ada di Norwegia, namanya Sonefjord yang mencapai 205 km. Sedangkan fjord yang terdalam di dunia namanya Skeleton Inlet di Antartika yang mencapai kedalaman 2114 meter. Dahsyat banget. Nah, demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di Queenstown. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita ke negara New Zealand. Yang pertama, kita bicara visa. Untuk datang ke negara New Zealand harus punya visa New Zealand. Untuk pengurusan visa New Zealand ada 2 cara apply visa ke kedutaan New Zealand. Pertama, aplikasi manual atau on paper. Kedua, aplikasi online. Jika kalian melakukan aplikasi manual, kalian akan mendapatkan visa yang ditempelkan di password kalian dengan lama proses sekitar 7 hingga 10 hari kerja. Namun jika kalian memilih aplikasi online, visa kalian akan berupa electronic visa yang langsung terdaftar di sistem imigrasi negara New Zealand. Tidak ada stiker visa yang ditempelkan di password kalian dengan lama prosesnya sekitar 2 hingga 3 hari. Berikutnya kita bicara cuaca. Negara New Zealand memiliki 4 musim, di mana periodenya terbalik atau berlawanan dengan musim yang ada di benua Asia, Eropa, dan Amerika, yaitu musim dingin dimulai dari bulan Juni hingga bulan Agustus, musim semi dari bulan September hingga bulan November, musim panas dari bulan Desember hingga bulan Februari, dan musim gugur dari bulan Maret hingga bulan Mei. Iklim negara ini didominasi oleh suhu perairan sedang, dengan suhu rata-rata tahunan berkisar dari 10 derajat Celcius di Pulau Selatan hingga 16 derajat Celcius di Pulau Utara. Kondisi iklim sangat bervariasi di seluruh wilayah negara New Zealand, dari yang sangat basah di pantai barat Pulau Selatan hingga hampir semi kering di Otago Tengah, dan cekungan Mackenzie di pedalaman Canterbury, dan subtropis di Pulau Utara. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara New Zealand menggunakan mata uang namanya New Zealand Dollar atau dengan kode NZD. Satu NZD kurang lebih sekitar Rp9.830. Namun pastikan teman-teman untuk mengecek kembali final rate-nya sebelum hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di kota Queenstown. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.